Ya kalau dari awal kita sudah cinta Cinta ke siapa? tergantung niatnya sih. Mungkin kalau dari beberapa anak yang ya mengalir saja, nanti akan membaur. menemukan jati dirinya di situ, akan menemukan oh ini teman yang cocok kira-kira sama Berarti kan aku. awal harus survive. Maulida Hilma Korina, selamat datang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Sibuk apa sekarang? Lagi ngajar aja. Ngajar. Di rumah nggak ada kesibukan? Nggak ada. Nganggur berarti ya? Iya. Di rumah. Ya bantu-bantu sedikit lah ada. Oh ya udah. Wilma ini S2 ya? Iya. Magister Pendidikan apa? Agama Islam. Di IAIN Kediri. Iya, IAIN Kediri. Tapi di sekolah ngajar bahasa Arab, Bu. Ya. Kok bisa? Emang di perkuliahan diajarkan? Ya dulu kan ada pengalaman di pondok juga. Untuk kalau bahasa Arabnya. Lama di pondok? Kalau yang basicnya di bahasa Arabnya asli itu 3 tahun di MTS. Ya. Di MTS sana Kediri juga? Di Pandan. Sumbersari, Al-Kausar. Oh, Al-Kausar. Ya. Itu malah di sana? Iya, malah di sana. Oh, berarti sudah long time ago berarti ya? Iya. Sudah panjang sekali kan? Iya. Itu nggak ngulas kembali sih? Nggak belajar ya sedikit-sedikit, cuman nggak mendalam pas waktu di Al-Kausar. Saya kira itu pas selama perkuliahan belajar bahasa Arab terus di sini ngajar bahasa Arab. Enggak. Jadi pas mondok itu. Iya. Kalau total mondok berapa tahun? Kalau total mondok sekitar 15 tahun. Nggak bosan? Enggak. Justru saya sekarang malah kangen mondok. Kok bisa? Ya suasananya saja yang tidak bisa aku dapatkan di tempat manapun. Tapi kan ada santri itu, saya pernah mewawancari santri itu di pondok itu merasa tertutup, tertekan, terkekang. Tapi kok bisa enggak? Ada apanya di pondok ini? Tergantung niatnya sih. Niatnya apa emang? Ya kalau dari awal kita sudah cinta ke siapa? di lingkungan pondok pesantren, itu pasti kan rindu. Mungkin kalau dari beberapa anak yang tidak merindukan suasana pesantren, mungkin bisa jadi dari niatnya kurang, kemudian ingin bebas. Kalau di pondok kan tidak bisa seperti itu. Tapi kan ada orang tua, Dok, kamu mondok saja wis, biar pinter agama, biar bisa jadi ustadzah, misalkan seperti itu. Tapi kan kadang perintah orang tua tersebut bertentangan sama egonya anak itu sendiri. Nah, kira-kira gimana sih buat si anak biar tidak berontak dan lain sebagainya? Ya harus dipaksa. Paksa? Iya, harus dipaksa. Karena rata-rata kan opini anak santri-santri pondok itu bahkan gini, saya punya teman di pondok pesantren di Jombang itu pada saat ngaji, seharusnya kan ngaji itu diniyah ya namanya. Iya. Waktu diniyah itu nggak boleh bolos kan sebenarnya. Semua pembelajaran di pondok pesantren kan nggak boleh bolos. Tapi di setiap ngajinya itu mereka malah bolos. Nah, itu biasanya itu timbul karena hal apa sih? Ya itu tadi niat. Ketika dia dari awal sudah tidak niat mondok, dipaksa oleh orang tuanya, biasanya dia mengikuti kegiatan yang ada di pondok pesantren itu dia tidak bisa maksimal. Bukan hanya tidak bisa mengikuti kegiatan, tapi sering melanggar, kemudian ya menyalahi aturan-aturan yang ada di pondok, itu pasti. Cuman makanya di situ ada gunanya kayak pengurus, kemudian pengasuh, yaitu gunanya untuk membimbing atau mengarahkan anak-anak yang demikian. Cara menumbuhkan cinta yang ke pondok kan ada ya, memang ada, saya percaya ada rasa cinta, ada rasa rindu di pondok itu, saya percaya. Bagaimana sih cara menumbuhkan biar rasa itu terus melekat di pondoknya gitu loh? Ada enggak dari Bu Ilma sendiri sudah? Iya. Gimana caranya? Dari mencari lingkungan ya kalau di saya pribadi mencari lingkungan ya sefrekuensi. Contohnya? Jadi ketika saya masuk pondok dulu di MTS, itu saya mencari teman yang sekiranya sefrekuensi dengan saya. Kan kalau masa-masa di pondok itu kan mencari teman, itu kan sama-sama kerasan. Kalau soalnya temannya itu sudah bisa membuat dia kerasan, itu pasti enjoy aja dia di pondok. Cuman ketika dia anak introvert, biasanya itu anak introvert yang
sukanya menyendiri, tidak suka bergaul, tidak suka berkumpul dengan teman-teman di pondoknya, itu biasanya jarang yang kerasan, jarang yang mencintai di lingkungan pondok itu karena memang dia tidak punya teman. Nah, ini menarik. Mencari apa ya? Kan circle atau lingkungan satu frekuensi itu kan tidak mesti sama kita. Artinya tidak bisa kan kita meminta orang harus sama frekuensinya sama kita, atau bahkan kita mencari satu frekuensi yang mesti sama itu kan enggak mesti dapat gitu loh. Iya. Itu gimana caranya? Ya mengalir saja. Oh, nanti akan menemukan jati dirinya di situ, akan menemukan ini teman yang cocok kira-kira sama aku. Berarti kan awal harus survive dulu kan, harus bertahan dulu kan. Iya pasti. Posisinya apalagi dia di pondok itu kan pasti sendirian. Beda kalau semuanya dari awal dia sudah punya saudara, mungkin kan ada saudara, kemudian ada teman yang dari sebelumnya mondok bareng itu kayak gitu. Oh ya, Bu, saya pengen tanya nanti sebelum kita ke topik tentang bagaimana merias diri, saya pengen tanya ke Bu Hilma sendiri, mulai kapan menutup aurat? Lulus SD. Lulus SD? Ya mulai mondok dari mondok pas waktu di MTS. Yang ngajarkan siapa itu? Ya kesadaran diri sendiri. SD sudah sadar itu? Iya, saya sudah sadar. Saya malah ingin mondok itu udah mulai dari SD. Terus yang nggak sadar dari yang umur 20 tahun ke atas itu gimana caranya menyadarkannya? Mungkin dari lingkungan. Lingkungan lagi? Juga, iya sangat mempengaruhi. Jadi di mana kita tumbuh, dari keluarga yang seperti apa, itu juga mempengaruhi. Kadang ada orang tua yang tidak suka menutup auratnya, tapi anaknya dituntut untuk menutup aurat. Tapi itu juga sulit. Kita bisa nggak menyalahkan orang tua, karena kan yang memilih lingkungan kan orang tua kan, otomatis kita kan ikut orang tua kan. Nah kalau misalkan orang tua berada dalam satu lingkungan, terus otomatis anaknya kan di sana juga. Pas kebetulan lingkungannya buruk nih misalkan, tidak tercemari oleh agama Islam yang baik. Nah itu gimana, Bu? Berarti kan misalkan ngaji nggak ada, terus yang berhijab cuma 1-2. Bisa nggak kita menyalahkan, ya berhubung orang tuanya seperti lingkungan orang tua saya seperti itu, ya saya nggak ikutan berhijab misalnya seperti itu. Itu bisa menyalahkan orang tua nggak? Ya bisa jadi. Karena gini Pak, anak yang tumbuh dengan naluri Islam ya, mulai dari kesadaran dia menutup aurat, kemudian kesadaran pentingnya dia mengaji lah hitungannya, itu ya dari lingkungan sekitar itu, dari keluarga kecilnya sendiri. Kalau seumpama nih, orang tuanya tidak pernah mengajarkan apapun ke anaknya, bagaimana dia bisa tahu? Oh berarti lingkungan awal si anak berarti kan di keluarga dulu keluarga kan. Kecilnya. Berarti harus dikenalkan sama orang tuanya dulu. Bagaimana kalau perempuan harus menutup aurat seperti itu kan. Berarti dari SD sudah mulai? Dari SD sih belum istiqomah. Masih MTS. Lepas sport. MTS semenjak mondok itu udah nggak pernah lepas. Sampai sekarang. Oke, baik. Menarik sekali. Nah, kita ada tema tentang bagaimana caranya merias diri. Bu Hilma bisa dijelaskan sedikit enggak? Rias diri dari pandangan Islam atau dari wawasan Bu Hilma sendiri itu seperti apa sih, Bu? Berhias ya. Berhias. Merias diri itu kalau dari pandangan Islam itu sebenarnya tidak dilarang. Tidak dilarang? Tidak dilarang. Malah justru dianjurkan. Tapi dengan koridor-koridor dan batasan-batasan yang tidak sampai menjatuhkan martabat seorang wanita itu sendiri. Kita membahas tentang wanita ya Pak. Bentar saya potong. Kalau misalkan merias itu tidak dilarang dan diharuskan ya? Bukan diharuskan ya, dianjurkan, diperbolehkan. Tapi kok bisa menjatuhkan martabat itu gimana? Gini, menjatuhkan martabat itu kan di dalam Islam sudah banyak ditentukan. Bahwasanya ya salah satunya untuk wanita menutup aurat, kemudian tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan, kemudian tidak bersolek yang itu mengundang syahwat laki-laki dan lain sebagainya. Itu kan sama saja kayak itu kan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Menjatuhkan martabat itu seperti apa ya? Ketika dia berhias, kemudian membuka auratnya, kemudian pakaian-pakaian yang sekiranya itu mengundang keburukan bagi lawan jenis, kayak gitu-gitu kan tanpa kita sadari
itu kan menjatuhkan harga diri dan martabat wanita itu sendiri. Nah, ini ada ya Bu Ilham pernah juga pasti pernah lihat di luar atau di mana ada orang yang berhias menutup aurat, tapi pakaiannya tidak benar-benar menutupi auratnya sebenarnya gitu loh. Itu gimana? Seharusnya yang selayaknya itu harus seperti apa sih? Di dalam Islam itu juga dianjurkan bahwasanya kita menutup aurat secara sempurna. Nah, sempurna bukan hanya menutupi saja. Kepala kan biasanya kan bukan hanya menutup kepala saja, kemudian pokoknya bajunya panjang. Meskipun lekukan-lekukan badannya tetap terlihat. Lah itu tidak dianjurkan. Tidak menonjolkan atau tidak memperlihatkan sesuatu yang ada di dalam diri wanita itu. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Kembali lagi tentang berhias tadi, untuk yang Allah tidak melarang itu, sesungguhnya Allah itu menyukai sebuah keindahan. Pokok intinya di sana. Keindahan. Menyukai sebuah keindahan dan kebersihan. Itu atas dasarnya itu. Ya, berarti yang menutup aurat di kepala aja terus lekukan tubuh masih kelihatan itu berarti dia masih belum sempurna. Belum sepenuhnya menutup aurat kan? Iya. Tapi ada gitu loh. Ada. Nah, kita sebagai misalnya ini sudut pandang saya laki-laki nih. Nah, kita sebagai laki-laki yang disalahkan laki-laki atau perempuan kalau gitu? Ya perempuannya, karena dia karena kita melihat juga kan. Iya. Nah, kita melihat juga. Terus dibilang risih ya gimana, enggak juga gimana kan repot juga. Iya benar-benar. Itu kira-kira cara meluruskan saudara-saudara kita yang seperti itu seperti apa sih Bu Ilma? Biar teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih belum sempurna dalam menutup aurat itu agar ya biar sempurna tadi. Caranya gimana sih? Salah satunya ya ilmu pengetahuan agamanya. Pengetahuan dulu ya, wawasan dulu ya. Ilmu pengetahuan agamanya. Kemudian kedua, kawannya. Mungkin tetap ada circle-nya. Mungkin di lingkungan lagi ya. Kembali ke lingkungan dan circle-nya itu paham betul, itu bisa memberitahu, kemudian memberitahu itulah. Makanya kan dulu pernah ada kutipan kan kalau berteman sama tukang minyak wangi ikut wangi. Iya, benar. Berteman sama tukang minyak gas ya baunya kayak minyak gas. Iya. Memang itu benar ya? Benar. Karena terbawa kan pengaruh. Ya syukur-syukur kalau ke bawah baik. Iya. Kalau yang ke bawah buruk yang repot kan? Iya. Nah, gini. Batasan dan adab kita sebagai khususnya perempuan dalam merias diri itu seperti apa sih? Batasnya gimana? Adabnya itu harus seperti apa? Untuk batasannya itu yang penting tidak berlebihan. Berlebihan itu kadarnya gimana? Kalau dalam Islam itu dinamakan tabarruj. Ya. Tabarruj. Tabarruj itu berlebihan. Berlebihan itu adalah terlalu menunjukkan atau menampakkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditampakkan. Contoh, berhias menggunakan perhiasan yang berlebihan. Itu dia kan posisi sumpama cewek, wanita nih, pakai kalung kan, pakai kalung. Kalung itu kan adanya di leher. Ya, leher itu kan termasuk aurat. Ya enggak? Lah ketika dia menampakkan kerudungnya disilakan agar lehernya kelihatan kalungnya. Nah, itu kan yang tidak itu kan yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya enggak boleh. Enggak boleh. Kemudian menggunakan minyak wangi yang berlebihan. Perempuan. Yang itu kan bisa mengundang syahwat laki-laki juga. Kalau cowok boleh nggak? Kalau cowok boleh. Ya, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian make up. Ya, make up yang berlebihan. Itu juga tidak diperbolehkan. Jadi tapi menarik sekali tadi Bu Ilma. Iya. Tentang kalau misalkan berhias diri, gini, cara membedakan orang yang berhias diri itu kan ada ya. Misalkan orang berhias karena ingin ditunjukkan bahwa dirinya itu cantik kan ada ya. Iya. Ada yang orang berhias memang dia itu menyempurnakan apa yang sudah menjadi kodratnya perempuan. Nah, itu gimana sih membedakan dua hal tersebut? Ada adab-adabnya ya. Itu masuk ke adab. Gimana? Ada beberapa adab berhias dalam Islam. Yang pertama contohnya itu tadi jangan berlebihan. Kemudian yang kedua tidak boleh mengubah apa yang sudah diberikan Allah kepadanya. Ya benar. Contohnya menggunakan alis yang sudah ada dicukur kemudian dipakai las.
Ayolah sih. Apa ya? Apa sih namanya ya? Eyeshadow. Apa eyeshadow kan? Oh, sulam. Ya, sulam kan alis. Ya, sulam alis. Sulam alis. Kemudian sulam bibir, kayak gitu tidak boleh. Karena itu mengubah secara permanen apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian laki-laki berhias menyerupai perempuan, begitu juga sebaliknya. Contohnya laki-laki yang seharusnya tidak boleh memakai emas, perhiasan, dia memakai. Kemudian memakai pakaian dari sutra, itu juga tidak diperbolehkan. Banyak lagi menyambung rambut, itu juga nggak boleh. Bertato apalagi. Kuku juga sama ya? Iya, kuku. Memanjangkan kuku. Allah itu tidak memperbolehkan umatnya itu memanjangkan kuku lebih dari 40 hari. 40 hari. Iya, karena itu kan pasti panjang sekali kan. Iya, pasti itu panjang. Juga demi kesehatan kita. Karena ya aktivitas kan kita pakai tangan kan, iya. Otomatis kuku juga berpengaruh nanti ketika di kotor-kotoran juga. Nah, kalau misalkan tadi kan Bu Ilma sendiri nih, saya pengen tanya Bu Ilma sendiri. Kalau Bu Ilma berhias itu pengen apa? Pengen dilihat cantik atau pengen menyempurnakan? Jujur aja ya. Jujur. Karena statusnya saya tahu. Statusnya sekarang saya tahu dan pasti bagi saya manusiawi dan itu emosional manusia kan. Iya. Saya berhias untuk apa? Nah, jujur sendiri. Kalau Bu Ilma sendiri? Kalau saya apa? Pribadi ya jujur. Saya itu termasuk wanita yang jarang banget berhias. Termasuk jarang sekarang banget. Berhias enggak? Ya termasuk berhias. Karena keperluan, kepentingan, kepentingan sesuai kepentingan. Lanjut, ya. Termasuk wanita yang jarang berhias. Ya biasa saja, maksudnya ya nggak terlalu yang berlebihan. Mungkin ada ya di sekitar kita yang memakai sido lah, kemudian memakai alis atau dan lain sebagainya. Saya itu nggak termasuk seperti itu. Andai pun saya berhias, ya nggak ada niat apa-apa. Benar. Iya beneran. Selama kan pasti pernah merias diri kan pernah. Punya kan alatnya di rumah kan? Ya mungkin bedak, lipstik, celak, udah itu aja. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Yakin? Serius. Saya tuh termasuk wanita sampai umi saya ini ya. Saya punya adik cewek. Malah ini lengkapan adik saya. Oh gitu. Nggak dilarang adiknya. Ini ya, kakakmu ini guru agama ini, nggak diceramain gitu? Enggak. Nggak pernah nyeramain? Enggak. Kenapa nggak diceramain, kan adiknya sendiri? Karena kan masih belum berlebihan. Belum kayak berlebihan. Pakai apa ya namanya? Saya tuh nggak begitu paham loh Pak. Ya pakai alis, terus habis itu pakai yang apa namanya? Eyeliner kayak gitu-gitu. Nggak mencoba untuk gimana sih? Kan kebanyakan perempuan kan mencoba yang seperti itu kan? Nggak ada keinginan saya. Kenapa? Nggak tahu juga. Belum mungkin ya. Belum. Nanti kayaknya ada rencana. Belum tahu juga. Kan untuk saat ini saya juga belum pengen. Oh gitu. Dan menurut saya ya natural saja lah. Kenapa? Kenapa natural yang lebih jadi pilihan? Karena saya bersyukur apa yang sudah diberikan Allah itu pasti yang terbaik. Mantap. Contoh alis nih ya, alis. Saya sudah bersyukur punya alis yang bagus. Tebal, nggak perlulah saya harus sulam-sulam. Nah kalau yang alisnya tipis nih, terus ditebalin boleh nggak? Nggak boleh. Udah ditebalin dalam ditebalin nggak apa-apa, tapi tidak disulam. Tapi kan itu merubah dari tapi alis tidak tipis. Permanen. Yang tidak diperbolehkan itu yang permanen bersifatnya. Kalau masih bisa dihilangkan, kayak lipstik kan nggak apa-apa. Karena bisa dihilangkan. Kalau sulam nggak boleh. Kalau sulam nggak boleh. Cowok nggak boleh berarti. Ya kan menyerupai wanita, Pak. Lip gloss kan nggak kelihatan warnanya. Nggak boleh berarti. Nggak boleh. Tetap. Kan nggak kelihatan. Tetap kelihatan. Oh kelihatan. Iya. Nah, berarti tato temporer boleh? Nggak boleh. Kan nggak permanen. Tato temporer itu apa ya? Yang durasinya cuma seminggu paling atau 2 minggu, habis itu bisa dihilangin. Nggak boleh. Nggak boleh. Why? Karena itu bisa menghalangi. Menghalangi jalannya, itu terbuat dari tinta juga kan? Iya. Iya, menghalangi jalannya wudhu untuk muslimah kan? Tidak bisa menyerap air wudhu masuk. Seperti pakai kutek itu juga nggak boleh. Nggak boleh juga. Nggak boleh, tapi beda kalau haid. Oke. Menarik sekali. Terus gini Bu Irma, sekarang kan di santri, kasus-kasus santri itu kan beragam ya. Salah satunya dalam merias diri santri itu sendiri bermacam-macam. Karena gini, saya juga kan guru, Bu Ilma juga guru, jadi saya tahu fenomena santri di sekolah itu tahu
cara mereka bersolek, cara mereka merias, cara mereka berkerudung itu tahu. Nah, kebanyakan santri itu kan meniru apa yang ada di Instagram, di sosial media. Mereka meniru sesuatu hal yang tidak disempurnakan. Artinya yang sudah disebutkan Bu Ilma tadi. Nah, gimana caranya biar mereka itu paham, wawasannya lebih luas lagi tentang bagaimana merias diri khususnya di wilayah santri itu? Ya itu tadi, kita bisa tahu tolak ukurnya tadi ya. Jangan sampai tabarruj itu tadi. Jangan sampai berlebihan lah. Ya mungkin kalau wanita normalnya dia pakai bedak, ya pakai bedak saja. Gak usah yang kayak orang mau nyanyi. Kemudian ya lipstik ya jangan sampai yang menor merah. Ya sewajarnya sajalah, sesuai kebutuhan. Ya sesuai kebutuhan itu kebutuhan apa ya? Kebutuhan kecantikan apa contoh kebutuhan? Untuk santri-santri di sini mungkin ada siswa-siswi kita yang santri ya. Dia kan berangkat sekolah kebutuhannya hanya sekolah. Ya benar. Ya benar. Ya mungkin bedak. Tidak terlalu lah, tidak terlalu diperlukan kan? Ya karena sulit juga, karena tidak cuma santri sebenarnya, banyak juga siswa atau siswi di luar. Cara dandannya itu melebihi gurunya. Bahkan kalau misalkan sudah keluar sekolahan, itu guru apa murid kan gitu. Iya benar. Kelihatannya kan naik motor, terus habis itu cara bersoleknya sudah sangat berlebihan sekali. Itu kan sebenarnya kan tidak dianjurkan. Karena remaja yang beranjak dewasa pun nggak boleh, apalagi yang siswa yang notabene masih kuliah, masih sekolah. Nah, gini Wilma, kalau masalah produk kecantikan ini gimana? Kalau produk kecantikan, kalau di dalam Islam itu kita boleh kan tadi berhias, kemudian merawat diri. Banyak merawat diri boleh? Boleh, yang penting itu tadi. Mungkin untuk saat ini banyak sekali skincare atau produk-produk kecantikan yang biasa disebutkan ya. Iya. Gimana? Yang diperjualbelikan secara bebas. Namun untuk kita seorang muslimah atau untuk seorang muslim harus mengetahui kandungan-kandungan yang ada di dalam produk-produk itu. Jelas. Kalau haram itu pasti tidak boleh, ya. Tapi kalau kandungan yang ada di dalam produk itu halal, itu tidak masalah. Biasanya kan ada di label-label MUI udah halal dan sebagainya. Contoh kayak keratin. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian kolagen itu produk kandungan di dalam produk kecantikan yang ada yang dari hewani dan ada yang dari nabati ya. Kalau yang dari hewani itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu kita harus lebih jeli lagi ketika kita menggunakan produk-produk apapun itu. Skincare, kemudian lipstick, itu juga ada. Lipstick yang haram itu ada. Lipstick, kemudian bedak dan sebagainya. Apa yang kita gunakan di diri kita itu juga harus lebih jeli melihat kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Gitu. Sebenarnya boleh kan, tapi boleh. Milih tadi kan. Iya. Nah itu kan kalau misalkan halal kan masih bisa ditempel stiker itu kan bisa. Nah kita tahu itu kandungan kita tahu kandungan kosmetik itu halal dan haram kan. Kalau orang awam kan cuma dari labelnya kan. Iya benar. Itu bisa dirasakan nggak? Misalkan ini mengandung kolagen ini mana ini. Tidak, kalau dirasakan tidak. Tapi mungkin kalau untuk orang awam, kalau di Islam kan sesuatu yang tidak diketahui, dipakai atau digunakan kan tidak apa-apa. Contoh, andai kan ada bedak nih, sebenarnya haram, tapi ada manipulasi di situ. Manipulasi itu kayak gimana? Maksudnya ada label dimanipulasi biar halal. Kita sebagai orang awam taunya dia halal, produk itu halal, ya nggak apa-apa karena kita tidak tahu. Makfu. Makfu. Nggak apa-apa. Tapi sudah tahu nggak boleh diulangi kan? Iya. Berarti lebih baik kita tahu dulu apa nggak mau tahu nih? Kan ada gini. Kan ada orang yang misalkan sudah tahu kita mau belajar ilmu, tapi berhubung kita niatnya sudah nggak mau tahu, yang penting pengen hidup bebas, jadi kita nggak belajar. Itu itu yang gimana? Salah. Itu hukumnya gimana tuh? Ya itu yang salah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh berarti. Nggak boleh. Berarti harus tetap belajar dong. Iya harus. Kita kan ada ini, misalkan berhias yang berlebihan itu haram. Tapi sebagian perempuan kan lebih memilih tidak mempelajari hal tersebut karena hobinya. Aku sudah hobi merias.
ya sudah saya nggak pengen tahu wawasan itu, berarti nggak boleh. Berarti sebelum dia berpikir seperti itu, sebenarnya dia tahu kan? Ya tahu nggak? sih. Ya udah itu sudah nggak boleh. Nggak boleh berarti. Iya. Awam yang dimaksudkan itu dia benar-benar tidak tahu. Kalau dia menghindari kan berarti sebenarnya dia sudah tahu. Oke. Ya. Gini Wilma, kasih kesimpulan untuk santri, untuk siswa di luar pondok, di dalam pondok pun, atau seluruh Indonesia, siswa-siswi seluruh Indonesia, bagaimana cara berhias diri dengan baik, menghias diri tanpa adanya niat untuk menonjolkan apa yang ada dalam diri keluar, coba. Berhiaslah sesuai dengan kebutuhan, kemudian lebih jeli lagi untuk memperhatikan kandungan-kandungan produk yang dipakai. Untuk yang penggunaan produk. Iya. Dan yang terakhir, bersyukurlah dengan apa yang sudah Allah berikan pada diri kamu. Pasti itu adalah sebaik-baiknya pemberian Allah yang diberikan padamu. Gitu. Terima kasih. Berarti bersyukur dan secukupnya saja. Iya. Ya. Terima kasih Wilma informasinya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita bisa berdiskusi lagi dengan tema yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.